Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini kami akan menjelaskan mengenai fitur keuangan di aplikasi Pesat. Nah, fitur keuangan di sini mencakup biaya pendidikan santri maupun untuk uang saku, tabungan, kemudian penerimaan lain dan pengeluaran. Nah, seperti itu untuk di fitur keuangan. Nah, untuk di awal tutorial ini akan kami fokuskan kepada pembuatan biaya pendidikan. Nah, di sini sebelum memulai proses pembuatan biaya pendidikan untuk santri-santri, yang perlu dilakukan pertama yaitu melakukan konfigurasi di master config. Nah, di sini saya sudah sebagai admin keuangan bisa melakukan konfigurasi di master config. Di sini saya pastikan bahwa seluruh metode pembayaran, nah di sini yang manual sudah saya nyalakan atau hidupkan. Kemudian di sini juga saya menggunakan pembayaran otomatis via payment gateway. Kemudian seperti itu. Nah, setelah melakukan proses konfigurasi seperti ini, selanjutnya ke menu keuangan dan ke kas dan akun. Nah, di menu kas dan akun ini perlu dilihat apakah seluruh kas sudah masuk atau belum. Nah, jika belum, dimasukkan atau ditambahkan kas baru. Nah, di sini saya berasumsi bahwa di sini sudah cukup untuk kasnya, yaitu kas tunai, yaitu kas di tangan, kemudian kas di bank, seperti itu. Nah, selanjutnya ke tab sebelahnya, yaitu ke tab akun. Nah, di bagian ini kita akan mengatur akun-akun, baik itu penerimaan ataupun pengeluaran. Nah, khusus untuk biaya santri ini disettingnya di bagian akun penerimaan saja. Nah, biaya santri tersebut ini lagi-lagi kembali ke ponpes masing-masing. Cuma yang pasti seperti SPP. Nah, SPP juga misalnya jika dipisah SPP itu misalnya ada uang makan dan yang lainnya, nah itu kembali lagi ke ponpes masing-masing. Nah, di sini mungkin akan saya masukkan cukup 3 komponen saja atau 3 jenis akun penerimaan untuk khusus untuk jenis biaya santri ya. Nah, di sini saya klik tambah baru, akun baru, kemudian saya tambahkan kode akunnya 1 misalnya. Ini untuk SPP. Saya simpan, kemudian saya tambah baru untuk uang sarpas misalnya seperti ini. Yang saya tambah lagi nah seperti ini, mungkin sudah cukup saya tambahkan untuk akun penerimaan khusus untuk biaya santri. Nah, setelah itu, setelah menambahkan akun-akun ini, akun penerimaan ini, selanjutnya ke bagian menu jenis biaya santri. Nah, di sini kosong untuk tahun ajaran atau tahun akademik yang ini. Jadi setiap tahun akademik nanti dari admin keuangan akan membuatkan jenis biaya baru untuk santri di tahun itu. Jadi tugasnya hanya setiap tahun ya, tidak setiap hari untuk membuat jenis biaya ini. Nah, seperti contoh untuk SPP, nah itu tidak apa-apa di generate atau diterbitkan 1 tahun langsung ya, supaya mempermudah. Jadi wali santri pun jika ingin membayar 1 tahun penuh juga tidak ada masalah tentunya. Nah, seperti itu. Hanya saja di aplikasi dianggap menunggak jika sudah sampai jatuh tempo di bulan tersebut saja. Nah, untuk menambahkan jenis biaya di tahun ajaran atau tahun akademik yang dipilih, yaitu biasa di tab tagihan untuk santri, di sini diklik jenis biaya baru. Nah, dipilih jenis biaya yang tadi kita tambahkan, yaitu SPP. Kemudian, nah di sini karena SPP kita pilih bulanan dan dicentang tagihan SPP. Nah, setelah itu disimpan. Sama prosesnya dengan yang lain. Nah, ini bentuknya non bulanan ya, bukan bulanan. Yang dipilih seperti ini dan simpan. Lanjutnya untuk modul juga sama.
Ini bentuknya non bulanan. Nah, setelah menambahkan seperti ini, dilanjutkan dengan alokasi pembayaran santri. Nah, alokasi pembayaran santri ini artinya apa? Artinya kita menambahkan santri untuk jenis biaya ini. Nah, seperti itu. Atau bisa dengan cara impor tagihan ya. Nah, di sini sudah disediakan template yang bisa diunggah untuk diimpor dari Excel. Nah, seperti itu jika ingin cepat. Akan tetapi di sini kami contohkan dengan proses pembuatan dari form langsung dari aplikasi supaya mempermudah. Nah, di sini klik alokasi pembayaran santri, kemudian tambahkan santri. Nah, di sini dipilihkan jenjangnya. Kemudian di sini terlihat ada berapa jumlah santri yang ada di marhalah atau jenjang pendidikan yang terpilih. Nah, di sini jika santri tertentu tidak dikenakan biaya atau santri tertentu memiliki biaya tersendiri, misalnya santri Abdullah ini untuk SPP-nya mungkin ada diskon sebesar atau potongan sebesar 50.000 misalnya dari 200.000. Nah, jadi nanti untuk Abdullah ini kita generate tersendiri, kemudian Ahmad di sini kita generate tersendiri. Nah, seperti itu. Jika ada yang khusus-khusus seperti itu bisa dihapus dari sini, atau pada saat generate yang tidak termasuk yang mau dikhususkan, nah itu dihapus saja. Seperti itu. Nah, di contoh ini mungkin saya contohkan seperti ini. Nah, Abdullah ini misalnya ingin saya berikan alokasikan pembayarannya misalnya 150.000. Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih lagi, tadi Abdullah sudah. Sekarang saya akan membuat tagihan untuk Ahmad. Di sini saya hapus Abdullah. Nah, Ahmad di sini mau saya normalkan tagihannya, misalnya tagihan bulanannya atau SPP-nya yaitu 200.000. Nah, seperti ini disimpan. Nah, setelah membuat, coba dicek di sini. Nah, seperti ini ya, tagihannya sudah beda antara Abdullah dan Ahmad. Nah, seperti ini bisa disesuaikan ataupun bisa diubah secara individu seperti ini misalnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya tagihan lain juga sama caranya, yaitu tambahkan santri, kemudian dimasukkan misalnya ini 2 juta ya, untuk misalnya 2 juta untuk tagihan Abdullah Ahmad misalnya. Kemudian untuk tagihan Abdullah di sini misalnya 1 juta, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu bisa. Nah, dicek lagi kembali, udah benar. Kemudian untuk tagihan yang lain juga sama ya prosesnya. Seperti ini saja, saya samakan saja tagihannya. Nah, setelah tagihan ini selesai dibuat, selanjutnya bisa dilihat di laporannya untuk tagihan santri. Nah, seperti ini bisa dipilih filter-filternya seperti ini. Nah, seperti ini terlihat tagihan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk proses pada saat santri tersebut membayar, misalnya di sini kita contohkan ada beberapa kasus. Yang pertama mungkin santri atau wali santri bayar ke kasir langsung. Nah, seperti itu contohnya. Nah, untuk bayar ke kasir langsung dari sisi admin keuangan nanti buka menu keuangan, kemudian ke pembayaran santri. Nah, misalnya di sini yang akan membayar wali santri dari Abdullah misalnya. Saya ketik nama ataupun NIS. Nah, di sini akan muncul Abdullah kelas berapa dan jenjang apa. Seperti ini dipilih. Nah, selanjutnya misalnya Abdullah ingin membayar SPP Syawal, kemudian juga membayar misalnya uang sarpras. Nah, seperti ini ya, 2 item. Kemudian mungkin uang sarpras di sini mau dicicil, misalnya dibayar 300.000 dulu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini bisa ya, sistem sudah support pembayaran parsial seperti ini.
Nanti disesuaikan saja dengan nominal, lakukan pembayaran sebesar berapa. Nah, setelah seperti ini, klik bayar sekarang. Pilih metode pembayaran. Misalnya dibayar secara manual. Nah, di sini masukkan nominal yang dibayar. Nah, setelah seperti ini, klik simpan transaksi. Nah, jika sudah sukses transaksinya akan terlihat seperti ini. Bukti pembayarannya seperti ini. Nah, selanjutnya jika ingin melihat riwayat pembayaran ada di tab sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika mau dikirim ulang notifikasi bisa diklik kirim notifikasi. Nah, seperti ini. Nah, jika dibuka dari aplikasi Pesat sendiri akan terlihat seperti ini ya. Contohnya. Nah, di sini bisa dilihat aplikasi Pesat untuk lengkapnya dari sisi wali santri nantinya. Nah, di sini bisa diklik detailnya. Nah, contoh pembayarannya seperti ini yang dikirimkan. Baiklah, demikian tutorial Pesat untuk biaya santri, untuk pembuatan biaya santri. Demikian. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau hubungi customer service kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.